Dalam hidup, kamu gak akan pernah bisa menghindari nada sumbang yang terus berusaha meruntuhkan segala harapan dan angan yang sedang pelan-pelan kamu usahakan itu. Kamu hanya bisa menjadikan hinaan itu sebagai kekuatan untuk lebih terpacu lagi dalam melewati segala rintangan yang menghalangi langkahmu dalam meraih impian. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu pagi di Italia, terlihat ada seorang pemuda bernama Ferruccio Lamborghini yang baru saja pulang dari Perang Dunia II bersama Matteo yang merupakan teman seperjuangannya selama di medan perang. Dan orang yang pertama kali Ferruccio temui setibanya di Italia adalah istrinya, yaitu Clelia. Dengan cepat Ferruccio langsung memeluk erat sang istri ke dalam dekapannya. Lalu Ferruccio pergi menemui ayah dan sanak saudaranya yang sedang sibuk kerja di ladang pertanian. Sang ayah sangat bersyukur begitu melihat Ferruccio pulang dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Keesokan harinya ketika sedang bertani dengan ayahnya, Ferruccio bilang bahwa dunia telah banyak berubah dan dia akan menciptakan sebuah perubahan terhadap nasib hidupnya. Ferruccio ingin memilih jalannya sendiri. Ia gak ingin sepanjang hidupnya terjebak di desa dan bekerja sebagai petani. Ferruccio berniat akan membangun sebuah perusahaan bersama Matteo dengan menggunakan nama belakang keluarganya, yaitu Lamborghini. Ia berharap nama Lamborghini bisa dikenal di dunia dan terkenang sepanjang masa. Selama perang, Ferruccio telah belajar banyak hal tentang mekanik, dan untuk itulah ia pun berencana membangun sebuah perusahaan yang menjual traktor rakitannya sendiri. Sang ayah yang mendengarnya hanya bisa menentangnya habis-habisan. Dia merasa Ferruccio bermimpi terlalu tinggi sampai lupa di mana tempatnya sekarang berpijak. Gak mau ambil pusing dengan omongan ayahnya, Ferruccio tetap nekat pindah ke kota bersama dengan Clelia dan juga Matteo. Malamnya mereka bersenang-senang menikmati gemerlapnya party di ibu kota. Dan beberapa bulan kemudian, Ferruccio dan Matteo mengikuti sebuah perlombaan balap mobil. Tak seperti para pesaingnya yang menggunakan mobil dengan merek ternama seperti Ferrari ataupun Mercedes, Ferruccio dan Matteo justru menggunakan mobil dari rancangan mereka sendiri. Mereka berharap bisa memenangkan perlombaan ini agar hadiahnya bisa mereka gunakan sebagai modal untuk usaha bisnis mereka. Dan gak beberapa lama kemudian, lomba balap mobil pun segera dimulai. Sayangnya mereka kalah bahkan sebelum mencapai garis finish. Kekalahan telak itu bagaikan mimpi buruk yang terus menghantui hari-hari Ferruccio dan Matteo. Bahkan mereka sampai gak mood makan walaupun hanya sesendok saja. Gak ingin melihat suaminya terus uring-uringan, Clelia segera meyakinkan bahwa kegagalan kemarin bukanlah akhir dari segalanya. Ferruccio masih bisa mencari jalan lain untuk meraih impiannya. Karena apapun yang terjadi, Clelia akan selalu ada mendampingi Ferruccio. Di sela-sela obrolan itu, Clelia menyampaikan sebuah kabar tentang dirinya yang ternyata sedang hamil. Mendengar kabar gembira itu, Ferruccio langsung ketar-ketir lantaran sampai saat ini dirinya belum berpenghasilan. Gak peduli seberapa derasnya hujan, Ferruccio tetap berjalan sambil memikirkan nasib keluarga kecilnya kelak. Ferruccio pun kemudian mendatangi sang ayah yang ternyata masih mau menerimanya dengan tangan terbuka.
Tanpa basa-basi, Verusio ingin meminjam uang ayahnya. Ia bahkan berjanji akan mengembalikan berkali-kali lipat uang ayahnya itu saat dirinya nanti sukses. Ayahnya mengakui secara belak-belakan kalau dirinya saat ini tidak bisa meminjamkan uangnya lantaran keuangannya pun juga sedang susah. Tapi ayah sama sekali tak keberatan memberikan surat tanah perkebunannya yang kapanpun bisa Verusio gadaikan. Clelia yang mengetahuinya langsung menghujani Verusio dengan omelan pedas. Clelia sama sekali gak habis pikir dengan Verusio yang begitu tega mengambil hak yang bukan miliknya. Clelia tahu persis kalau tanah itu seharusnya diberikan kepada adik-adik Verusio yang telah bekerja keras meneruskan usaha pertanian sang ayah. Apapun caranya, Clelia ingin Verusio mengembalikan surat tanah itu ke ayahnya. Namun bukannya mengembalikan tuh surat, Verusio justru menggadaikannya dan menyimpan uang hasil gadaiannya itu ke dalam rekening atas nama dirinya. Verusio yakin betul kalau kali ini usahanya pasti akan membuahkan hasil yang sangat besar. Dan beberapa hari selanjutnya, Verusio dan Matteo berdiskusi tentang rancangan traktor buatan mereka yang kemudian Verusio beri nama Carioca. Setelah mengalami diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat akan merakit traktor sesuai dengan rancangan mereka. Mereka lantas membeli sebuah mobil rongsokan yang akan mereka modifikasi menjadi sebuah traktor kekinian. Di tengah jam istirahat di sebuah kafe, Matteo tiba-tiba saja terkesima dengan wanita cantik yang bernama Anita. Verusio pun langsung menyuruh Matteo agar segera mendekati Anita. Karena kalau Matteo terus saja berdiam diri, Anita bisa-bisa saja kabur diambil orang lain. Dan sebagai teman yang baik, Verusio memberanikan diri menjadi perantara perkenalan di antara Matteo dan juga Anita. Sayangnya, Matteo hanya diam membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tentu saja hal itu membuat Verusio kecewa. Ia mengingatkan sohibnya itu agar jangan gampang menyerah dalam memperjuangkan cintanya. Dan selanjutnya mereka pun melewati hari demi hari dengan terus bekerja tanpa mengenal lelah sedikit pun. Meski seharian sibuk, Verusio nggak pernah lupa memberikan perhatian kepada istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Bahkan ia sesekali menyempatkan mengajak Clelia jalan-jalan untuk menghirup udara segar bersama dengan dirinya dan juga Matteo. Keesokan harinya setelah merampungkan tahap terakhir traktornya, Verusio segera membuat papan nama perusahaannya, yaitu Lamborghini. Di sisi lain, Clelia menantikan Verusio yang tak kunjung pulang. Entah mengapa firasat buruk seketika menghinggapi dirinya. Dan betapa kagetnya Verusio saat mengetahui kalau Clelia telah dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi yang sangat hebat. Dengan sangat panik, Verusio pun berlari ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Verusio lega karena anaknya telah lahir dengan selamat. Namun kelegaannya itu dengan cepat berganti dengan kepedihan yang dalam saat mengetahui kenyataan jika Clelia tak bisa diselamatkan lantaran mengalami pendarahan yang begitu hebat. Dan detik itu juga dunia Verusio hancur. Seusai pemakaman Clelia, meski masih dalam kondisi yang berkabung, Verusio tetap kuat menjalani hidupnya demi anak sematawayangnya yang baru lahir ke dunia, yang kemudian Verusio beri nama Tonino.
Selang beberapa hari kemudian, Ferruccio pergi ke bank untuk menawarkan direkturnya agar bersedia berinvestasi dengan traktor buatannya. Setelah mendengar penjelasan tentang segala kelebihan traktornya, si direktur pun bersedia berinvestasi dengan Ferruccio. Ia kemudian memberitahu kabar gembira itu kepada Matteo. Dan akhirnya semua kerja keras mereka selama ini terbayarkan dengan kesuksesan yang sudah ada di depan mata. Dan mereka pun pergi merayakan sambil ngeteh di sebuah restoran mewah. Namun gak berselang lama, Ferruccio segera pamit cabut keluar saat Matteo sibuk menceritakan betapa dirinya telah jatuh cinta dengan Anita. Tidak, Ferruccio sama sekali tidak iri. Ia hanya mendadak merindukan Clelia yang tidak akan pernah bisa ia jumpai lagi. Di luar restoran, Ferruccio pun terdiam merenung. Lalu tiba-tiba datanglah Anita yang secara frontal bilang kalau dia menyukai Ferruccio, bukan Matteo. Sekeras apapun Ferruccio menyuruhnya memilih Matteo, Anita sampai kapanpun tak bisa membohongi kata hatinya. Mengingat Tonino membutuhkan sosok seorang ibu, Ferruccio pun akhirnya bersedia menerima cinta Anita. Sementara itu, Matteo yang melihatnya langsung terbakar api cemburu. Hati Matteo kini benar-benar terasa sangat menyesakkan. Ia gak nyangka jika sohibnya itu berani menikungnya. Padahal selama ini Ferruccio adalah orang yang paling mendukungnya untuk bersatu dengan Anita. Matteo kemudian menyadari bahwa Ferruccio adalah orang yang sangat serakah. Dan dengan cepat Matteo menyudahi hubungannya dengan Ferruccio, baik sebagai rekan bisnis maupun sebagai seorang sahabat. Tahun demi tahun pun berlalu. Meski tanpa Matteo, Ferruccio pada akhirnya tetap berhasil membangun perusahaan Lamborghini-nya sendiri. Dan suatu hari Anita yang telah menjadi istri Ferruccio memberitahu suaminya itu untuk gak melulu sibuk dengan kerjaannya. Seharusnya Ferruccio lebih memperhatikan lagi anak sematawayangnya. Bagaimanapun juga kebersamaan bersama sang ayah gak bisa tergantikan oleh apapun. Besoknya Ferruccio ngajakin Tonino, anaknya, pergi ke sebuah pelabuhan. Bukannya marah saat anaknya mendapat nilai jelek, Ferruccio malah menghadiahi Tonino sebuah kapal mewah. Bahkan ia berjanji akan membelikan mobil Ferrari jika Tonino kembali mendapatkan nilai jelek. Karena bagi Ferruccio ada yang lebih penting dari sebuah nilai pelajaran di sekolah. Di tengah obrolan itu, Ferruccio cerita betapa dirinya merindukan Clelia. Meski sekarang sudah ada Anita, tetapi Clelia tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Mereka lalu pergi ke sebuah pameran foto milik teman Anita. Ketika melihat potret adu banteng, meski tak selalu menang, namun sosok banteng yang pemberani akan selalu terkenang sampai kapanpun. Dan untuk itulah Ferruccio terpikirkan sebuah ide untuk membuat sebuah mobil yang belum ada. Sebuah mobil yang sangat kuat dan tidak terlupakan seperti seekor banteng. Suatu hari sewaktu Ferruccio sedang sibuk membetulkan kopling Ferrarinya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan seorang pria bernama Bob yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan Ferruccio. Bob sependapat dengan Ferruccio bahwa kopling Ferrari sangatlah buruk jika dibandingkan dengan kopling buatannya. Mendengar itu, Ferruccio senang hati menerima Bob sebagai pegawainya. Sorenya, Ferruccio menemui Enzo Ferrari yang merupakan bos pencipta mobil Ferrari. Di situ Ferruccio menawarkan kerjasama dengan Enzo, di mana Ferruccio ingin menciptakan mobil terbaik bersama Enzo. Ia juga berminat membuatkan koplingnya lebih baik untuk Ferrari Enzo. Tapi bukannya menerima tawaran itu, Enzo justru menghina Ferruccio yang dianggapnya tidak selevel dengan dirinya. Karena di mata Enzo, Ferruccio hanyalah seorang anak petani yang sok tahu tentang mobil-mobil keren yang ada di dunia ini.
Dan atas kejadian itulah Verusio pun semakin bertekad untuk menciptakan sebuah mobil terbaik dan terhebat yang ada di dunia, yang pastinya di atas mobil Ferrari milik Enzo. Ia lalu mengadakan rapat sangat penting dengan pegawainya. Awalnya mereka meremehkan ide Verusio yang dianggapnya sangat mustahil untuk direalisasikan. Namun setelah berulang kali diyakinkan, mereka akhirnya bersedia mendukung dan membantu mewujudkan impian Verusio itu. Lagian mereka harus mencoba dulu untuk tahu bagaimana hasil akhirnya. Sementara itu, Anita yang mengetahui ide gila Verusio itu hanya bisa mengingatkan agar tidak gegabah mengambil suatu tindakan. Ia nggak ingin ajang balas dendam Verusio terhadap Enzo merugikan banyak pihak. Dan Verusio pun sama sekali tidak menggubris perkataan istrinya barusan. Yang ada, Verusio malah semakin ngotot mempertahankan pendapatnya. You want me to be normal? You want me to be like everyone else? I married someone who could talk, not only yell. Kini, Anita sama sekali tak bisa lagi mengenali Verusio. Baginya ada banyak hal yang telah berubah dari diri Verusio. Verusio berubah menjadi orang yang sangat sombong dan sangat amat tamak. 3 bulan kemudian, sebelum pameran mobil berlangsung, Verusio berjibaku dengan progres mobil ciptaannya. Namun setelah ditinjau kembali, ada beberapa hal yang membuat Verusio tidak lantas melanjutkannya. Ia lalu meminta pegawainya untuk memperbaiki sesuai dengan keinginannya. Tapi karena udah gak sanggup lagi, pegawainya itu langsung angkat tangan dan pergi meninggalkan Verusio. Dengan cepat Verusio pun membujuk pegawainya itu agar melanjutkan kembali pekerjaannya. Ia yakin kalau pegawainya itu bisa memberikan suatu hal yang lebih hebat dari semua ini. Meskipun kesal, pegawainya itu pun akhirnya luluh dan bersedia kembali bekerja. Malamnya, Verusio iseng menggambar seekor banteng untuk lambang mobil ciptaannya. Ia kemudian mencetaknya menjadi ukiran yang sangat menawan. Keesokan harinya, kabar tentang mobil terhebat ciptaan Verusio telah sampai ke telinga media. Dan pas diwawancarai, Verusio dengan pedenya bilang kalau mobil buatannya nanti sangatlah spesial dan gak akan ada tandingannya. Malamnya, di tengah pesta, Verusio yang sedang asik menggambar mobil impiannya tiba-tiba dihampiri seorang wanita cantik. Anita yang melihatnya langsung mengusir wanita cantik itu secara terang-terangan. Dan kali ini kesabaran Anita benar-benar udah habis. Jika memang Verusio tidak mencintainya, mengapa dia semudah itu bermain gila dengan para wanita? Padahal selama ini ia berusaha legowo menerima kenyataan bahwa dirinya gak akan pernah bisa menggantikan posisi Clelia. Dan detik itu juga Anita ingin bercerai dengan Verusio. Goodbye, Ferruccio. Meski rumah tangganya tak bisa terselamatkan, tetapi Verusio bisa membuktikan bahwa ia telah berhasil menciptakan mobil terbaik sepanjang masa. Dan pameran mobil yang selama ini dinantikan pun telah tiba. Dengan bangga, Verusio memperkenalkan mobil Lamborghini 350 GT miliknya yang sangat indah dan juga menawan. Verusio lalu mengatakan, jika kamu ingin menjadi seseorang, maka belilah Ferrari. Namun kalau kamu sudah menjadi seseorang, maka belilah Lamborghini. Dan sejak saat itu, Verusio auto menjadi sultan terkaya di Italia. Lamborghini mendulang kesuksesan yang sangat besar dan berhasil merajai produksi mobil balap dan tentu saja mampu menyaingi Ferrari. Sayangnya kesuksesan itu hanya bertahan selama 6 tahun. Negaranya tiba-tiba saja mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Hal itu tentu saja memberikan pukulan keras kepada perusahaan Verusio.
Dengan sangat terpaksa, Ferruccio memotong upah semua buruh karyawannya dan beberapa yang harus di-PHK. Dan pada akhirnya Ferruccio pun memutuskan untuk menjual perusahaannya. Ia kemudian memberikan setengah hasil penjualannya ke Tonino dan setengahnya lagi untuk saudara-saudara Tonino. Lalu Ferruccio membeli rumah di perkebunan. Ia lantas menjalankan beberapa bisnis dan juga bertani memproduksi anggurnya sendiri. Ferruccio lantas melihat satu persatu foto yang mengabadikan perjuangannya dulu. Dan ketika melihat gambar mobil Lamborghini-nya, Ferruccio langsung mendadak ingin mengendarainya. Meski sekarang Ferruccio telah memiliki segalanya, tetapi ia tak bisa memungkiri bahwa hatinya dilanda kehampaan yang luar biasa. Ferruccio merindukan Clelia dan Matteo yang dulu selalu ada di sisinya. The best thing I did, and I want you to know, was that